Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami berterima kasih sebab Tuhanlah yang telah menolong dan memelihara kami umat-Mu. Tibalah waktunya bagi kami akan membaca Alkitab firman Tuhan. Kami rindu lagi Tuhan menyapa melawat kami dengan kebenaran yang tertulis dalam kitab suci ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-17. Tapi saya membacakan untuk kita ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun. Namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, membaca bagian firman Tuhan ini, kita pasti selalu mengingat Sakaria dan istrinya Elisabet sebagai orang tua dari Yohanes Pembaptis yang telah mempersiapkan jalan bagi kedatangan Kristus. Dan Yohanes Pembaptislah yang juga membaptis Kristus di sungai Yordan. Namun jika kita melihat dari sisi yang lain, nampak ada hal menarik yang perlu untuk kita simak. Pertama, Sakaria adalah seorang imam yang melayani Tuhan di bait suci. Ia berasal dari keturunan Harun, sama seperti istrinya. Garis keturunan yang dipilih oleh Tuhan secara khusus untuk melayani sebagai imam di bait suci. Kedua, Alkitab mengungkapkan fakta yang sangat luar biasa. Sakaria dan istrinya disebut sebagai orang benar di hadapan Tuhan. Ya. Dan bukan hanya disebut sebagai orang benar, tetapi mereka juga hidup menurut semua ketetapan dari Tuhan dengan tidak bercacat celah. Tetapi Bapak Ibu, dalam ayat yang ke-7 dikatakan mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umur. Apakah dalam pergumulan mereka setelah mereka berumah tangga sampai dengan mereka telah memasuki masa lanjut umur, mereka tidak pernah berdoa? Mereka berdoa memohon pertolongan Tuhan untuk apa yang menjadi pergumulan mereka. Sebab hal itu nampak dalam sapaan malaikat kepada Sakaria kalau kita melihat dalam ayat yang ke-13. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, realita ini membukakan kebenaran bahwa orang percaya yang mengasihi Tuhan serta melayani Tuhan pun sewaktu-waktu diperhadapkan dengan pergumulan yang berat. Bapak Ibu, pergumulan Sakaria dan Elisabet sangat berat. Bukan hanya persoalan mereka tidak punya anak, tapi masalahnya ialah Elisabet mandul dan sekarang mereka sudah berusia lanjut. Tetapi keadaan itu tidak pernah menjadikan Sakaria dan Elisabet kemudian mereka minta cerai atau mereka mundur dari pelayanan dan lain sebagainya. Sebaliknya dengan setia mereka terus melayani Tuhan dan memohon pertolongan Tuhan. Mungkin kita juga adalah orang-orang yang mengasihi dan melayani Tuhan,
tetapi sekarang sedang berada dalam pergumulan dan kehidupan yang terasa berat. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan ini lagi meneguhkan dan menguatkan kita. Marilah kita tetap mengasihinya, tetap melayani, mengiring Tuhan dengan setia, dengan keyakinan bahwa rancangan Tuhan bagi kita umatnya dalam keadaan apapun selalu rancangan damai sejahtera. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami sudah membaca Alkitab. Biarlah kiranya kebenaran yang tertulis dalam kitab suci ini lagi meneguhkan, menguatkan kami dalam seluruh perjalanan kehidupan kami. Dan kami berdoa, kami mohon Tuhan, tolong kiranya kami jemaat-Mu. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.